Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Sobat Budiman dan Budiwati di penjuru Nusantara. Apa kabarnya? Saya Andi Liso. Kali ini saya akan berbicara tentang uang yang menguap gara-gara hak cipta. Teman-teman YouTuber semua, saya yakin sudah sangat familiar, nggak asing lagi lah dengan istilah copyright, CR atau hak cipta. Betul, ini adalah sebuah sistem di mana sistem ini melindungi, dalam konteks ini lagu ya. Sistem ini melindungi si pemilik lagu terutama dari sisi ekonominya. Contohnya seperti ini. Kebetulan saya itu sudah merilis 4 lagu, teman-teman bisa cek di berbagai platform streaming. Salah satu lagu saya judulnya itu Bukan Malaikat. Apabila ada yang mengcover lagu saya, kemudian cover itu dibuat dengan tujuan monetize atau dikomersilkan, maka ketika dia membuat covernya dan mengupload ke channel YouTube-nya, secara otomatis dia akan mendapatkan notifikasi dalam bentuk email yang isinya menjelaskan bahwa lagu yang kamu bawain ini, yang kamu cover adalah judulnya Bukan Malaikat, milik artis Andi Liso di bawah perusahaan publishing A. Nah, begitu teman-teman, hebat, sistemnya bekerja secara otomatis. Jadi saya secara pemilik lagu ya nggak perlu ngecek satu-satu siapa aja yang mengcover lagu saya, nggak perlu begitu. Karena saya sudah mendaftarkan karya saya untuk dilindungi dan itu bekerja otomatis. Asik kan? Nah, tapi bukan itu yang mau saya bahas hari ini. Yang mau saya bahas adalah teman-teman YouTuber yang membangun channel dan konsep channelnya itu adalah cover lagu orang lain. Nah, tentunya kalian harus sangat memperhatikan, menyimak apa-apa yang mau saya sampaikan, karena ini penting banget berkaitan dengan safety-nya channel kalian, berkaitan dengan berhasil atau tidaknya nanti channel ini dimonetize. Baik, yang pertama, sebuah channel YouTube yang banyak mendapatkan notifikasi hak cipta atau copyright, itu ada kemungkinan ya, sekali lagi ya, ada kemungkinan ketika kalian mengajukan menjadi partner YouTube untuk bisa monet, itu ada kemungkinan channelnya, monetnya itu ditolak. Nah, tuh coba cek dulu di channel kalian udah ada berapa banyak nih yang copyrightnya. Dicek, jangan kebanyakan. Karena ini bisa sangat mengganggu ketika kalian mengajukan untuk bisa monetisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, nah ini yang sensitif banget nih. Uangnya akan mengalir ke pemilik lagu. Dan memang sudah sepatutnya seperti itu karena dia yang memiliki lagu dan kalian hanya mengcovernya saja. Teman-teman, sudah banyak contoh kasus dia mengcover lagu orang lain yang nonton banyak banget. Mungkin bisa ratusan ribu bahkan jutaan. Tapi ketika dicek, gue dapat berapa nih? Begitu dicek dolarnya, kecil banget. Kalian gak dapat apa-apa. Karena lagunya itu ada lagu orang lain, sehingga nilai ekonomi lagu tersebut, walaupun kalian yang cover, itu tetap kembali kepada si pemilik lagu. Nah, gak enak kan? Ya saya tahu. Nggak mudah, mengcover tuh nggak mudah. Ada proses rekamannya, ada proses syutingnya, ada editingnya. Benar-benar melelahkan. Nah, jadi kesimpulannya dua hal tersebut untuk teman-teman YouTuber pemula, perhatikan berapa banyak copyright yang sudah kalian dapat. Yang kedua, kalaupun ternyata channel kalian itu bisa monetize, biasanya uangnya akan kembali kepada si pemilik lagu. Well, the choice is yours. Pilihannya tetap kepada Anda sih. Nah, bagaimana menyikapinya? Menurut saya, yang paling safe, paling aman, paling baik adalah kalian mulailah membuat karya sendiri dan karya tersebut didaftarkan di publishing sehingga kalian juga mendapatkan perlindungan hak cipta. Nah, memang tidak gampang karena kita bukan public figure atau artis besar atau selebriti. Tapi toh semuanya kan perlu proses, gak apa-apa. Lagian juga menurut saya memperjuangkan karya sendiri itu lebih greget.
Ya, bukan berarti tidak boleh kita mengcover lagu orang lain ya. Tapi ketika kita memperjuangkan karya sendiri, ada kebanggaan yang luar biasa, my bro. Nah, itu dia sedikit sharing dari saya untuk teman-teman YouTuber pemula yang berharap channelnya monetize dan menggunakan konsep konten cover lagu orang lain. Semoga apa yang saya bicarakan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat ya. Jangan lupa stay safe, stay healthy, and stay creative. Bye. Assalamualaikum.